Per momen ini saya sudah bukan manajer dari DJ Panda Official. Semua hal-hal yang dilakukan beliau bukan tanggung jawab saya. Kalau saya tahu masalah sebenarnya, kalau dari kemarin-kemarin saya tahu masalah benernya, pasti saya kasih teguran. Tapi masalahnya di sini, saya juga nggak tahu dia hubungannya sebatas apa, sejauh mana saya juga nggak tahu. Cuma hanya dia kirim-kirim foto SG yang kemarin-kemarin itu, dan saya cuma ucapkan selamat, ya sudah, selesai. Dia balikan lagi sama Mbak R. Mungkin dia sengaja nyuruh gua nelpon dia, mau kasih tahu kabar ini, biar dia tuh kayaknya mungkin semacam izin, ngerti gak sih? Kayak, oh gue balik lagi sama Mbak R, kita gak bisa deket lagi. Padahal Lu siapa? Lu siapa? itu dia maksud gue. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nih, aku ada satu produk parfum kesukaan aku, yaitu parfum dari Hin ya. Ini yang sering aku pakai sih ya. Dan aku suka banget, botolnya cantik banget. Bisa aku bawa kemana-mana, kayak kelihatan mahal, tapi harganya itu nggak sampai jutaan, cuma cukup ngeluarin duit 200.000. Dan aku lagi beli banget juga nih parfumnya Erika nih ya, Crusita. Dan aku ngambil yang putih karena aku tuh suka aroma-aroma yang relax ya. Nah, teman-teman juga yang pengen samaan dengan aku dan samaan dengan Erika, teman-teman bisa beli, linknya ada di bawah deskripsi ini ya. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas yaitu dari sisi manajer DJ Panda yang mengundurkan diri. Dan ada juga cewek yang dideketin Panda nih, menceritakan gimana sih kejadiannya. Menarik. Yuk langsung aja kita mulai. Dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Baru-baru ini manajernya DJ Panda mengundurkan diri, yaitu namanya Ray Limits. Per momen ini saya sudah bukan manajer dari DJ Panda Official. Semua hal-hal yang dilakukan beliau bukan tanggung jawab saya. Saya minta maaf kepada semua pihak yang telah disusahkan mengenai skandal kali ini. Terima kasih. Manajernya mundur diri ya. Next. Gue juga pernah jadi nakal. Gue sekarang udah punya anak cewek, baru berasa bedanya. Yes, gue tahu di dunia malam. Tolonglah respect kepada cewek, intinya karma itu adalah nyata. Kalian cowok-cowok emang mau anak cewek kalian suka sama kalian waktu versi nakal? Ya enggak lah. Next. Mau lurusin ya, yang gua tahu selama ini ceritanya beda total. Dari gimana mereka putus, terus kenapa pada nggak suka sama Order, bener-bener beda yang gua tahu. Itu grup WA juga jarang banget gua buka. Harusnya penghuni sana tau lah ya. Kayak kemarin pas Erika Carlina posting soal dijadikan buat temenin itu, gue beneran gak tahu sama sekali. Gue baru tahu full story-nya kemarin dari MC Chits ya. Halah, kata Erika, lu tahu tapi diem aja anjir. Manajernya tahu tapi diem aja. Kalau soal postingan USG itu gue tahu dan gue langsung tegur keras. Itu memang salah banget postingan begitu. Gua juga nggak setuju banget. Soalnya menurut gua itu udah tindakan kriminal, dalam kurung doxing. Dan satu lagi, gua nih juga ada kerjaan sendiri, usaha gua, event sendiri, kerjaan dan urusan sendiri. Jadi gua jarang banget interaksi sama doi. Selesai urusan kerjaan. Jadi kalau biasanya ada problem, pasti gua yang handle. Tapi as your expect, sumber cerita pasti dari doi saja kan. Jadi apa yang diomongin ke gue, harusnya gue percaya mentah-mentah. Kasus kali ini juga sama. Awalnya gue gitu juga, percaya mentah-mentah soal hubungan mereka. Gue sempat masih coba mau benerin kok problemnya, sampai mereka keluarin konten berlima itu. Gue juga kaget waktu itu kontennya keluar dan Erika naik podcast. Baru gue bener bingung, what the fuck is happening? Setelah tanya keliling, baru gue tahu what is actually happening. Apa yang terjadi ya? Ya, itulah klarifikasi dari manajernya sampai dia mengundurkan diri. Nah, kita lihat respon dari netizen kita nih. Apakah bakal seneng atau kayak gimana? Nah, baru tahu manajernya DJ Godok, Ray Limits. Coba aja DJ Panda, diem pasti akan baik-baik aja. Gak usah banyak nyenggol, bully, ngancam-ngancam. Harusnya sih kayak gitu ya plan awalnya Erika kan. Tapi Erika itu kayak udah mulai, wah ini udah gak bener nih ya. Udah mulai diusik ya. Taulah video-video konten DJ Panda, orangnya suka banget kayak diakui. Itu menurut saya ya. Tapi sebelumnya jadi manajernya DJ Panda dan sebelum terbitnya si Panda-Panda ini, Kokore sudah jadi DJ duluan. Dan gue pernah satu sama dia juga. Nama EA-nya Limits Sport. Sering event di daerah
Kemang juga udah berpengalaman DJ ya ternyata manajernya. Saya sebagai manajer DJ Panda yang mengakhiri sebagai manajer DJ Panda akan meluruskan dan menjelaskan tudingan dan serangan yang sedang terjadi ke saya. Tunggu live akun TikTok saya Tommy 89 Agusta. Terima kasih. Oke, ini ada postingan lagi dari Udemy ya. Ingat nggak waktu lo ngemis kerjaan di Maxi Group sampai rela digaji berapapun yang penting kerja, dan lo gua terima di Love Gold Kendiri dan masuk manajer DJ kita, tapi ternyata lo nggak laku di Kendiri dan gua pindahin di Maxi Gold Medium. Oke, sampai lo terkenal, tapi setelah lo terkenal lo lupa dengan kesepakatan kita dan lo malah jelek-jelekin Maxi Group. Bocah songong, tengil, tail. Wow. Ternyata emang terkenal tengil ya. Awalnya ngemis-ngemis, nyari pekerjaan, begitu sekarang jadwalnya udah padet, sombong. Hal yang disombongkan apa ya? Salah satu uangnya masuk 45 juta itu ditunjukin, itu kayaknya buat netizen banyak pasti pada iri sih. Itu suatu hal yang sombong ya. Terus dia pernah sombong juga kayak live. Lihat nih gue live 1 juta ya sekali live. Kayaknya ada nggak ya videonya? Bentar. A few minutes later. Ya nggak ada, tapi ada 1 video nih. Ini nih, bisa gua tunjukin ya teman-teman. Sampai kapan nge-DJ ku? Sampai gak ada job. Sebelumnya saya minta maaf. Ketawa karir ya. Oke, ini dia mantan manajer DJ Panda ya. Karena saya dari awal saya tidak pernah ikut masuk di grup WA yang namanya Panda Gang yang total orangnya berapa ya? 300 atau 500 gitu, nggak tahu saya. Itu. Nggak percaya boleh tanya mantan-mantan yang sudah pernah masuk di grup itu. Pernah nggak ada nomor saya? Nomor saya jelas, pengen tahu nomor saya dulu sempat dicantumin di bio-nya Panda. Jadi itu. Jadi saya tidak tahu menau mengenai grup WA. Dan kenapa kok ada tudingan sampai bilang kok nggak ada teguran gini-gini? Kalau saya tahu masalah sebenarnya, kalau dari kemarin saya tahu masalah benernya, pasti saya kasih teguran. Tapi masalahnya di sini, saya juga nggak tahu dia hubungannya sebatas apa, sejauh mana, saya juga nggak tahu. Cuma hanya dia kirim-kirim foto SG yang kemarin-kemarin itu, dan saya cuma ucapkan selamat, ya sudah, selesai. Dan dia pada waktu itu jujur kalau dengan saya itu dia tidak pernah ada kata-kata caci maki buat si Erika, nggak pernah. Cuman dia memang ngomongnya di live ya. Live. Tuh. Nah, jadi posisinya itu sih kok. Jadi tudingan yang sampai saat ini karena saya dianggap masuk di grup itu kok nggak kasih tahu, sudah tahu si Erika hamil lah dan bla bla bla. Saya nggak tahu. Itu. Terus yang kedua, tentang konten yang barusan terjadi ini sama si beberapa orang itu ya, parodi hamil atau apa. Saya jujur saya nggak diceritain sama Panda. Kalau dia mau bikin konten lah dengan si A, si B, si C, si D, saya nggak dikasih tahu. Yang tahu orang-orang terdekat yang ada di dalam rumah itu tersebut. Jadi itu, saya taunya malah pada waktu ini meletus. Terus banyak orang yang ngeser-ngeser, terus lihat kontennya, loh kok ada konten kayak gini, saya juga nggak tahu awalnya ini kok bisa terjadi seperti ini. Awalnya juga saya kira cuma nyindir loh. Mau jujur ya, kalau saya sendiri kan, saya kira konten biasa. Saya tahu nyindir, pas lihat komen netizen sama komen Brevi, baru saya, oh ternyata ini gitu loh. Gitu. Ya, ini dari tanggapan manajernya. Jadi banyak hal yang emang nggak semuanya di-share ke manajernya ya. Suka melakukan halnya sendiri gitu ya. Ya itulah DJ Panda, kita udah mengenal sosoknya. Kita lanjut lagi. Salah satu cewek yang dideketin DJ. Oke. Tuh kayak tentang masalah kemarin. Ini kan teman deket lu juga kan si Panda, dan lu pernah dideketin temen juga. Temen deket gue. Oke. Panda pernah deketin dia juga, coy. Nah, kayaknya dia emang tipenya cewek-cewek tinggi gitu loh. Oh, cewek-cewek yang ya? lebih jenjang gitu ya. Iya. Gue gak jenjang sih. Cuma kayak dia demennya yang kayak gue terakhir ngelihat dia sama pacar barunya dia yang abis Erika terus deketin cewek baru lagi, itu tinggi banget juga, lebih jadi dari dia. Jadi sebelum Erika atau gue enggak, jadi gini fasenya itu dia sama Mbak R dulu kan. Mbak R. Habis sama Mbak R, tapi setahu gue kayaknya sebelum sama Mbak R tuh ada lagi DJ baru, kayaknya namanya DJ Jiashi deh.
ada dia kayak Gak usah disebut namanya. oh iya anjir. Gak usah disebut. Udah dijasi-jasi, udah lupa ya guys. Lupa ya guys. Lupa ya. Lupa. Tapi gue nggak tahu tuh ya, itu nggak tahu. Ya itu gosipnya ya, gosipnya. Soalnya tadi si DJ itu ada ngeposting. Oh Pas sini. dia deket sama Sospannya, itu deketnya deket banget. Mereka berdua saling suka. Kalau gue kan gue nggak suka gitu. Kayak kalau gue sama si Mr. P, gue sebenarnya nggak suka. Gue nggak demen. Kenapa? Ganteng loh. Gue suka yang lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Iya, gue kayak kongki sini Ya, saya. kok tinggi tuh, lihat tuh. Kongki. Burungnya gede lagi coy. Apa ini? Kasih lihat dong. Nih, kongki lebih tinggi dari gue. Nah, tuh. Oke, ini banyak banget yang disensor ya teman-teman, bahaya banget deh ini. Bahkan ibaratnya Picong yang satu circle sama gue aja gitu kan, pas gue tahu dia dekat sama si Mbak R, gue nggak ada satupun kayak ngomong sama Picong kayak ngelaporan, lu yakin gini-gini, enggak. Karena menurut gue apa yang gue dengar dari Panda, gue kira asbun awalnya, asal bunyi awalnya gue kira. Gak, masa kayak Mas itu kan merusak reputasi dia juga kalau ngomong kayak gitu ya. Mana mungkin sih asbun sih menurut gue. Tapi kayak yang karena dia tuh terlalu pas ngobrol sama gue, kadang-kadang ngomongnya terlalu tinggi, ngerti gak sih? Kayak yang Masuk ya tinggi kan sombong. Masa disombongin kayak orang dia anak orang. ya ini kan Mbak R, ngerti gak sih? Erika loh, gitu, kayak, sekelas enggak, Erika loh. gitu. Ya, Men, probably. kayak gitu gue jedotin bang. Itu teman-temannya, ya temennya juga banget sih. Waduh, Yang sensor. si hitam itu ya. Itu gue tahu tuh MCHW. Halo. Oh, si hitam itu ini kah yang baru-baru kasusnya selingkuh? Oh, nah itu. Jadi intinya gue udah tahu dari 1 Januari 2025. Kenapa dia nggak chat? Karena dia takut di screenshot mungkin aja. Makanya dia nyuruh gue nelfon dia. Tuh. Pintar. Cuma di situ doang sih, yang lain goblok ya. Tapi since gue orangnya juga yang kayak nggak mau mencampuri urusan orang lain, atau yang kayak gue nggak mau menyebarkan kabar yang gue nggak ada urusan, yang ngerti nggak? Lalu gue diem aja. Ya. Nah jadi abis itu dia balikan lagi sama Mbak R. Mungkin dia sengaja nyuruh gue nelpon dia, mau kasih tahu kabar ini biar dia tuh kayaknya mungkin semacam izin, ngerti gak sih, yang kayak oh gue balik lagi sama Mbak R, kita nggak bisa deket lagi. Padahal Lu siapa? Lu siapa? itu dia maksud gue. Lu siapa? Itu dia maksud gue yang kayak bahkan Next. apa di TikTok tuh rame si Panda ada nge-live stream sama si Panda sama Mbak R, live stream di TikTok. Jadi kan itu kan baru akhirnya melebar luas kayak kedekatannya si Panda sama si Erika. Padahal sebenarnya udah lama mereka deket dari 2024. Cuman kayak baru ke publik tuh yang Januari tuh pas mereka live stream. Nah, setelah itu lu inget gak sih yang pas si IRL maraton? Ya. Pas maraton ke Bandung. Oke, tahu gua. Yang ke Bandung, malamnya kan mereka ke Brotherhood kan, which is gue lagi main malam itu, gue perform sama si Panda. Oh, itu ceritanya. Nah, yang kalau kalian tadi denger podcastnya si Brevi, yang main tuh lu. Yang main gue, kan okay. dia udah ngomong kan yang kayak gue lagi di IRL, terus malamnya nyamperin temen gue lagi main, itu gue. Tapi guys, yang gue kaget, kan gue kira mereka udah balikan kan, Mbak R udah balikan sama si Panda. Pas gue lagi di Brotherhood Bunker, kan gue main duluan nih, jadi gue datang duluan. Gue ngeliat, set, Panda udah ganteng cewek baru, which is bukan Mbak R. Ceweknya lebih tinggi. Hah? Udah ada di TikTok tuh. Ceweknya udah ada. Udah ke-spill siapa? Teman-teman pengen tahu nggak siapa ceweknya nih? Nonton nih di video ini ya. Dia gandeng cewek, cuy. Itu posisi Erika sedang hamil ya? Heran sih, maksudnya kayak kelakuan orang-orang, nggak semuanya ya, nggak kayak ini aja enggak kayak gitu. Gua sama-sama sopan guys. tapi Sopan. tapi jujur ya, gue menghindari banget untuk berhubungan pacaran sama orang dunia malam. Gue pun sebagai DJ, gue juga sebagai DJ cewek, gue nggak mau punya pacar dari dunia malam. Itu lu sendirian nelfon gue, kalau itu anak lu. Kalau kayak si Mbak R lagi hamil, itu anak lu bapaknya. Terus itu bulan Januari kan, terus Februari pas lu main perform sama gue, tiba lu gandeng cewek lain, dan gue lihat, ngerti nggak? Terus gue kayak yang, lu nggak malu apa gitu? Lu udah pernah laporan ke gue kalau Mbak R udah hamil loh. Terus lu kayak bawa itu cewek digandeng gitu kan? Dan itu kondisinya Mbak R tuh lagi hamil. Kayak kok lu nggak mikirin gitu? Maksud gue kayak yang, yes, soalnya cewek lain lagi hamil anak lu, terus lu gandeng sama cewek baru lagi. Soalnya si Mbak R ini nggak juga ngomong apa-apa ke si Panda-Panda ini nggak sih? Jadi kayak oh ya udah emang dia udah terima dia hamil dan nggak mau kayak
gue minta tanggung jawab ya udah gitu. Kalau lu emang cowok gentleman ya, lu sujud. Maksud gue gini loh, kalau Mbak R yang nggak mau, bujuk. Lu jangan kayak karena lu star syndrome terus lu ngerasa kayak oke, kalau lu nggak mau sama gue ya udah, banyak cewek yang mau sama gue nih. Ya dia tuh mikir, tapi dia mikirnya juga ini kan bukan anak yang gue inginkan. Jadi ya udah kalau misalkan lah kenapa lu cerot tidak? Gue berpikirnya sebagai si itu ya. Ini bukan gue orang kayak gitu. Lo tau deh tadi Win aja bilang gue orang yang sopan. Gue orangnya nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue jadi si Panda nih, kalau misalkan gue jadi orang kayak ini anak nggak gue inginin. Terus kayak dia hamil terus kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau hamil, gue juga nggak minta pasangan gue nggak minta tanggung jawab. Ya ngapain gue tanggung jawab? Ya nggak sih? Ya nggak gitu lah. Ya lu harus lu kalau misalnya berani berbuat tanpa pengaman, ya lu udah tahu resikonya, berarti kalau sampai itu jadi ya harus tanggung jawab. Ini banyak banget yang disensor. Ini perdebatan dalam hubungan ya. Nih PR nih ya. Manajer DJ Panda resmi mengundurkan diri. Waduh, bertubi-tubi banget kata gue mah masalah ini orang. Mulai dari di cancel dan di blacklist dari beberapa klub, terus diomelin Lisa Mariana, sekarang ditinggalin sama manajernya. Tapi nggak tahu kenapa. Menarik ya, Lisa tiba-tiba Mariana. gue rada kasihan sama ini orang. Emang dia salah? Iya, salah banget. Mulai dari soal ancaman, parodiin ibu hamil, terus kalau lagi live orang ini songong banget. Mungkin sebelumnya dia tuh ngerasa kalau dia itu udah di langit, padahal belum. Ini gue bukan mau berpihak ke dia, bukan. Gue pun salah satu orang yang ngecam dia. Boleh lu lihat video yang gue sematin. Views gue tembus sampai 8 juta untuk mengecam dia. Tapi nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba aja gue kayak rada kasihan gitu sama dia. Gimana sih? Kalau gue boleh kasih saran nih ya, Panda, mending lu cari psikolog, sumpah. Nah, untuk masalah parodi nih ya, kan videonya udah kesebar tuh. Yang gue... Ini psikolognya, saya tahu deh, saya ada kenalan psikolog. Dr. Lita Gading gimana tuh? Soalnya kasusnya udah mulai redup ya. Lanjut. Lihat si Panda ini malah kayak nggak tahu apa-apa nggak sih? Justru malah dia tuh kayak cuma ngikutin skrip doang. Bahkan gue lihat tuh dia kayak ogah-ogahan gitu pakai daster. Tapi ya udahlah ya, emang ini resiko yang harus dia terima. Semoga dari kejadian ini dia benar-benar dapat pelajaran yang sangat-sangat besar. Biar kedepannya tuh jadi lebih baik lagi untuk kehidupan dia. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di komentar. Ya, mungkin videonya cukup deh sampai sini aja ya yang bisa saya bahas. Soalnya saya harus buru-buru juga mau keluar lagi. Ya, satu lagi terakhir kita bacain 3 top komen teratas dan super thanks. Karena super thanks kita tidak ada, kita bacain top komen aja ya. Oke, ini yang judulnya DJ Panda pusing teman-teman ya. Semua jobnya di cancel gara-gara kasus Erika. Apakah ini dimiskinkan netizen ya ini judulnya? Yuk kita baca komentarnya. Dari anak Putri Zarina 1081, karma itu benar-benar nyata dan dahsyat balasannya. Ya benar, namanya ada namanya karma ya. Arya Mustika 6867. Berarti job dia aslinya banyak banget ya. Bukannya bersyukur ya karena dia udah ngerasa di atas awan ya yang tadi ya. Lanjut next. Dari Will Duratle 126. Zaman now karma kayak makan sambal cegek domba ye. Makan harus ini langsung melihat besok. Nah ya inilah komentarnya. Kenapa harus ada kata-kata itu? Ya, makasih tapi yang udah komentar ya. Ataupun teman-teman yang pengen menyampaikan pesan melalui super thanks boleh, atau kirim-kirim salam ke penonton ya. Sehat-sehat selalu penontonku. Ya, sampai jumpa di next video. See you, jangan lupa subscribe. See you, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.